Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo Diningrat Huta Barat. Adapun kajian kita hari ini adalah mengenai tentang hati yang kotor atau hati yang ternodai. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, tentu kita harus menyadari bahwasanya yang kita inginkan adalah hati yang bersih. Tetapi pada kenyataannya adalah proses daripada perjalanan spiritual kita, banyak kita temui kendala, rintangan, halangan dalam proses perjalanan spiritual kita. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, dalam menggapai ilmu ketuhanan untuk mencapai kesempurnaan, bungkusnya adalah hati yang bersih. Karena hati yang bersih adalah cahaya ketuhanan. Dengan cahaya ketuhanan itulah kita berjalan, berbicara, melihat, dan mendengar. Banyak orang yang cerdas, berargumentasi sangat hebat, pintar, cendekiawan, orang-orang yang memiliki intelektual yang luar biasa, tetapi kalah dengan hatinya, karena hatinya ternodai, kotor. Tentu Tuhan yang Maha Kuasa, yang tunggal, menginginkan kefitrahan kita kembali kepada Dia. Hanya dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bening, bisa menangkap daripada cahaya Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung mengabaikan ini. Dalam proses penimbangan ilmu, pemahaman ilmu, disiplin ilmu, tentu kita harus menempelkan hati yang bersih. Agar apa? Agar ilmu yang kita miliki benar-benar mendapatkan cahaya Tuhan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, bagaimana caranya kita agar bisa mendapatkan atau membersihkan hati yang ternodai atau hati yang kotor? Pertama adalah kita harus mengintrospeksi diri kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita harus mampu mengintrospeksi diri kita ke dalam apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini terkadang kita memiliki kelalaian, keterbatasan, sehingga kita tidak meluangkan waktu dalam mengintrospeksi diri kita. Karena ini adalah salah satu strategi yang harus kita miliki dalam membersihkan hati kita. Introspeksi diri. Luangkanlah waktu. Apakah itu di tengah malam yang hening, kita meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri kita agar kita mengetahui apa yang menjadi penyebab kotornya hati kita.
Karena untuk mendapatkan cahayanya Tuhan, kita tidak bisa hanya melakukan ritual ilmu yang kita lakukan selama ini jika hati kita tidak ikut ke dalam bersama ilmu tersebut. Karena nanti akan banyak pembohongan batin atau kebodohan batin atau namanya imitasi batin, mengakibatkan daripada lambatnya atau terhalangnya kita menuju daripada cahaya Tuhan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan saya sayangi, ini penting sekali kita lakukan dalam proses spiritual kita menuju Tuhan, agar kita selalu dan senantiasa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah kita melakukan banyak kesalahan? Tentu ini perlu kita renungkan dan kita pikirkan. Yang kedua adalah nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri yang tidak bisa kita belenggu, tidak bisa kita kendalikan, sehingga kita melakukan tindakan mengikuti hawa nafsu kita. Jadi dua hal yang paling besar adalah kita harus melawan daripada hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, seringnya kita melakukan kesalahan. Maka penting kita mengintrospeksi diri kita. Memang harus kita sadari dengan banyaknya aktivitas kita sehari-hari, tentu kita akan lalai. Tujuan daripada semedi, sholat, hening itu adalah introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah frekuensi kita dengan Tuhan yang Maha Esa itu sejalan atau tidak? Tentu ini kita harus pikirkan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, kita harus selalu menguatkan tekad kita, menguatkan emosional kita, hanya tertuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu banyak ilmu yang kita pelajari, sehingga kita memiliki gelar yang banyak, ya kan? Menduduki satu posisi jabatan yang strategis, kita sangat pintar, ya kan, tetapi kalah dengan hati kita yang kotor. Banyak sekali orang-orang yang pintar, berkedudukan tinggi di masyarakat, tetapi karena hatinya kotor, sehingga perbuatannya itu juga akan menjadi kotor. Karena hati yang kotor akan menular kepada telinga kita, sehingga kita sulit untuk mendengar yang namanya kebenaran. Jika hati kita kotor, maka akan menular ke mata kita, sehingga kita sulit untuk melihat juga kebenaran. Maka penting sekali di sini kita membersihkan hati kita, agar kita senantiasa mendapatkan cahayanya Tuhan. Sehingga dengan cahaya Tuhan tersebutlah kita berpikir, melihat, mendengar, dan berbicara. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, nafsu juga sama. Jika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka perilaku sikap kita juga akan keliru, akan salah, sehingga cahaya Tuhan juga sulit untuk kita menangkap signalnya. Karena ini sangat penting sekali, baik kita dalam beribadah,
sosial, masyarakat, ya, terutama pelaku-pelaku spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu ini juga harus kita kendalikan. Apalagi kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, tentu penggemblengan ataupun training daripada bulan Ramadan 1 bulan penuh harus mendapatkan yang namanya pengendalian diri. Jika kita tidak bisa mampu mengendalikan diri atau nafsu kita, maka tentu hati kita juga akan menjadi kotor. Setitik demi setitik akan menjadi banyak. Karena hati ini ibarat seperti kaca. Jika kaca itu ternodai 1 titik, maka akan menghalangi pandangan cermin itu sendiri. Jika itu ada 2 titik, juga akan menghalangi 3, 4, 5, mungkin sampai dia ribuan, mungkin jutaan titik, sehingga cermin tersebut sangat gelap, sehingga hati yang kotor dan ternodai sulit untuk menerima cahaya Tuhan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, apalagi kita proses perjalanan spiritual menuju Tuhan, tentu ini menjadi dasar utama kita menjajaki tangga-tangga untuk mendapatkan cahaya Tuhan. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mulailah sekarang kita introspeksi diri, merenungi segala perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita. Apakah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin? Ataukah sebaliknya kita tambah parah atau tambah jelek? Itu sangat penting sekali. Jangan kita menyepelekan, karena dalam ilmu tasawuf itu sendiri sangat penting. Muhasabah namanya, artinya merenung, berpikir apa yang udah kita lakukan hari ini, baik dia 1 bulan yang lalu, baik itu 1 tahun yang lalu. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat bagaimana kita menyikapi hati yang kotor, karena jika hati yang kotor ini berbicara, berpikir, berperilaku pun tentu akan kotor. Berbeda dengan orang yang hatinya bersih, tentu juga berbicara, berperilaku, bersikap baik di keluarga, sosial, masyarakat, nusa dan bangsa, tentu juga akan berakhlak. Saya pun masih proses belajar, saya hanya menyampaikan, mari sama-sama kita mensucikan hati kita agar kita mendapatkan cahayanya Tuhan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.